Yo, what's up bro, ketemu lagi sama gue Arya Putra pertama di Arya Review. Dan kali ini untuk pertama kalinya gue bikin podcast gak jelas kayak gini. Sebenarnya bukan podcast, ya podcast sih jatuhnya. Selamat datang di podcast review. Podcast review, ya, podcast review bersama si Dwi Apriano yang botak ya. Di Apriano yang hanya 3 guys. Kali ini di sini kita ngobrol santai aja karena kehabisan ide buat bikin konten. Sebenarnya ada ide bikin konten tapi kekurangan orang, jadi ya udah bikin podcast aja lah daripada nggak ada konten ya kan. Iya. Nah, yang kali ini pengen kita bahas ya Wi, Iya, itu keresahan kita sebagai YouTuber. Mungkin bukan kita doang, mungkin banyak juga YouTuber kali yang di luar sana yang masih punya pemula, keresahan tetapi tidak bisa diungkapkan gitu. iya, yaitu sebagai YouTuber pemula atau YouTuber awam. Nah, apa sih yang jadi masalahnya? Susah dapat views, ya enggak? Iya. Jadi kita tuh sebagai bisa dibilang YouTuber pemula tuh entah kenapa yang dulu tuh sebenarnya gampang banget YouTube tuh dapat views, pasti ada aja gitu yang nonton. Sedangkan sekarang tuh susah gitu, lu mau bikin apa, sehingga mungkin orang-orang yang udah kebelet pengen terkenal itu akhirnya bikinlah video-video yang meresahkan sebenarnya. Dan mereka tuh pengen terkenal dengan cara yang instan gitu. Iya, padahal semuanya tuh perlu proses gitu. Meskipun gue tahu ini gue bisa dibilang entah subscribe kita ya, gue masih Dwi ini subscriber baru atau subscriber baru kan, YouTuber baru atau apa, kita udah nge-YouTube udah lama dari tahun 2017. Subscriber masih ratusan, karena kita masih stay on cycle kita, konten tipe-tipe duit dengan gamenya. Sebenarnya mungkin kita kalau pengen naikin views YouTubers pemula dengan cara bikin yang clickbait atau mungkin yang aneh-aneh. Kayak di Facebook, di grup Facebook gue sering lihat tuh ada orang nge-share dia makan mukbang kardus, tau nggak lu? Iya tahu, gue tahu itu mukbang kardus itu, tapi itu aneh. Kenapa harus mukbang kardus gitu? Konten YouTube, gue lebih suka YouTube pada tahun zaman-zaman Chandra Leo, Reza Arab gitu, yang dimana mereka masih saling berjuang bikin konten. Iya, bikin kontennya tuh setidaknya meskipun tidak bermanfaat tapi tidak meresahkan gitu. Yang penting have fun gitu. Iya, have fun. Kitanya juga nontonnya have fun dan kita juga jadi termotivasi gitu. Tapi coba lah kalau misalnya kalian lihat YouTube sekarang, banyak prank di mana-mana. Iya, pranknya, tapi terus pranknya tuh yang meresahkan gitu, kayak yang kemarin viral tuh. Yang lagi viral aja contohnya, kalian tahu lah, kita gue usah nyebutin, takutnya kalian dicari-cari, kalian udah tahu pastinya. Dan iya, yang ngasih sembako itu, dan orangnya juga udah ketangkap. Atau mungkin yang prank yang bisa merugikan orang lain, ya, dan itu nggak lain dan nggak bukan untuk mencari views gitu. Padahal gue tuh terkenal instan lah. Iya, gue lebih enak sama ngeliat apa ya, YouTubers yang pemula tuh harusnya kita saling membantu dengan cara bikin konten yang menarik, tapi tidak merugikan dan nggak bodoh gitu. Bikin mukbang makan kardus lah, ada juga yang aneh-aneh sekarang mah guys, ngeros apa YouTuber besar lah supaya dapat views gitu. Mending kalau misalnya roastingnya itu ada isinya gitu. Iya, ini nggak ada isi sama sekali. Iya, si Dwi tuh suka liatin video gak jelas tuh. Gue nggak liatin video, tapi apa namanya tuh, cuman mantau aja gitu. Iya, mantau gitu. Kayak ini YouTuber pemula tuh mau bagaimana gitu. Sebenarnya banyak, kita kok bikin konten banyak, gak cuma satu. Tapi apa namanya, kita melihat yang YouTuber sekarang yang ibaratnya udah punya angka gede gitu, kenapa harus bikin konten yang merugikan masyarakat gitu. Tapi kalau misalnya kita di YouTube ini yang punya angka gede, iya, punya angka gede gitu kan, kalau misalnya kita kita punya angka gede nih, kita nggak akan mungkin melakukan itu gitu loh. Iya, jadi itu resah buat kita juga sebagai YouTuber pemula. Lebih tepatnya gini, mereka bikin konten yang bisa dibilang kontennya nggak benar, tidak kemanusiaan, supaya bisa dapat traffic gede. Nah, ketika mereka udah dapat traffic gede, mereka akan merasa banyak yang ngomongin. Ketika banyak yang, bukan merasa lagi, emang pasti banyak yang ngomongin, banyak yang react. Ketika mereka udah dapat react itu, otomatis traffic mereka naik dong. Ketika traffic mereka naik, mereka
akan menjadi terkenal atau angka mereka akan gede. Dengan begitu mereka bisa dapat yang mereka mau dengan cara yang seperti tadi, instan tadi. Iya, ya intinya terkenal kalau pengen terkenal jangan dengan cara yang seperti itu gitu. Masih Dan ada gue maunya prosesnya. kita youtuber ini mungkin ada yang dengar, siapa tahu youtuber pemula, kita tuh saling saling menginspirasi harusnya gitu, atau mungkin kita saling kolaborasi mungkin untuk bikin konten atau saling beradu konten. Iya, supaya kita kembalikan YouTube yang seperti dulu gitu, karena sekarang YouTube isinya bukan sampah sih, lebih Ya tepatnya gitu. aneh konten-kontennya. Kalau lu telusuri lebih dalam lagi, YouTube yang angkanya masih kecil tuh bikin kontennya aneh-aneh gitu. Iya, padahal ya kalau kita sendiri sih, kalau misalnya gue sama Ara, kita bikin konten untuk have fun aja gitu loh. Iya. Tapi kenapa nggak ada yang nonton gitu? Apa sekarang harus drama yang ditampilkan? Iya, makanya. Siapa tahu kita bikin podcast kayak gini rame gitu kan. Ya yang lebih penting mah kalau kalian suka ini jangan lupa like videonya ya. Tetap aja kita nyari traffic. Iya. Jangan lupa subscribe channel gua sama channelnya Review. Channel gua nanti di deskripsi. Betul banget. Sekarang tahu kan siapa yang nyari traffic? Ya. Ya cukup sekian aja podcast kali ini, podcast gak guna ya. Ya tapi gua harap bisa bermanfaat, karena ini mungkin hanya opini dari gua dan Dwi. Yoi. Semoga YouTubers baru-baru ini bisa berkembang dengan konten yang lebih baik dan kita semua saling membantu satu sama lain. Ya mungkin kayak support tapi ya jangan terlalu support lah menurut gue mah. Iya, kita tapi gini aja, kalian bikin konten sendiri dan itu itu akan menjadi hobi kalian gitu. Jadi kalian nggak akan bikin jadi beban gitu. Yang kalian suka aja gitu. Ya sebenarnya kalau mau nyari untung dari YouTube juga tidak masalah selagi tidak merugikan. Rata-rata sekarang orang youtubers yang baru bikin video untuk dapat duit atau AdSense dengan cara yang cepat, yaitu bikin prank, dan itu prank apa gitu yang merugikan, dan clickbait atau mungkin video apa gitu yang meresahkan. Dan kalian buat yang nonton YouTube juga harus bisa mengontrol yang kalian tonton gitu. Iya, contoh ketika ada video prank yang udah jelas-jelas itu tidak berkemanusiaan, kita jangan sampai membuka. Kalaupun sudah klik ya jangan di-share gitu, kalau bisa begitu ya. Tapi kalau udah keterlaluan, report aja pak akunnya, biar hilang. Mampus ya. Udah cukup sekian, terima kasih. Yoi, see you.